Masih di pekan pemasaran terbesar Jakarta Marketing Week 2026. Selamat siang Kota Kasablanka. Sudah siap mengikuti sesi selanjutnya? Kita akan merayakan sekaligus mendengarkan final dan juga mengikuti sesi final dari satu kompetisi seru yang telah berlangsung kurang lebih cukup panjang, terutama bagi para finalisnya. Selamat datang di sesi final Jasa Marga Travoy Showcase Competition 2026. Aplaus dulu dong kepada semua yang telah berada di Grand Atrium Kota Kasablanka. Nah rekan-rekan sekalian, sedikit bercerita ya mengenai Showcase. Showcase itu apa sih sebenarnya? Jasa Marga Travoy Showcase itu adalah satu sesi perlombaan di mana kita mengundang para mahasiswa di universitas dalam bentuk tim. Dan kita akan bersama-sama mengikuti dan juga memberikan tantangan demi tantangan agar rekan-rekan sekalian bisa menjawab semua tantangan bisnis yang sangat aplikatif, solutif dan juga sangat fokus kepada industri. Nah, banyak sekali orang yang berminat ya dari bulan Februari dari awal tahun ini kita melakukan dan mulai membuka Showcase Competition dan juga fungsi untuk preliminarinya kita laksanakan hingga bulan April 2026 dan sekarang kita telah dapat informasi bahwa totalnya waktu itu 783 mahasiswa pendaftar itu bergabung di Jasa Marga Travoy Showcase Competition 2026 dan jumlah timnya itu ada 261 dan sekarang kita akan dengerin top 5-nya. Gila, tepuk tangan dulu dong buat para top 5. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya sedikit informasi Jasa Marga Travoy itu apa sih gitu ya. Bagi yang belum tahu, para pengunjung setia Kota Kasablanka boleh merapat ke Grand Atrium dan juga melihat berkunjung ya ke booth-nya Travoy yang ada di sisi kanan panggung. Banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga informasi seputar aplikasi Travoy dan juga banyak sekali hadiah-hadiah yang diberikan di booth Jasa Marga Travoy. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita bersama-sama mendapatkan informasi. Nah, bagi yang mau sekalian dengerin lebih jauh gitu ya, Travoy itu apa sih gitu. Boleh juga langsung bergabung di Grand Atrium karena kita akan dengarkan top 5 para finalis yang nantinya akan bercerita, memberikan solusi dan juga telah memikirkan secara seksama gitu ya. Jasa Marga Travoy beserta seluruh apa sih fitur-fitur menarik dan juga kampanye-kampanyenya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, telah hadir juga di tengah-tengah kita gitu ya. Para finalis tolong jangan tegang dulu karena sebenarnya ini adalah momen gitu ya rekan-rekan nanti akan didengarkan juga tidak hanya oleh para audiens di Kota Kasablanka tetapi nanti juga akan ada audiens dari Jasa Marga gitu. Nah rekan-rekan ya bagi yang belum tahu nih apa aja sih kegiatan selama Showcase gitu ya. Jadi dari 783 mahasiswa itu kita sempat adakan penyaringan. Ada 12 grup finalis yang memang diundang ke dalam rangkaian acara Jasa Marga Travoy Showcase Competition dan mengikuti penyisihan demi penyisihan yang dilangsungkan di tanggal 6, 7 dan juga 8 Mei kemarin. Kegiatannya ada banyak juga rekan-rekan. Di hari pertama gitu ya, challenge-nya apa aja? Udah sempat melakukan rocket pitch di pagi hari, betul ya? Udah ngerasa ya deg-degannya ya. Dan juga ternyata sudah sempat juga nih rekan-rekan finalis melakukan company visit ke Jasa Marga. Jadi sudah kita pastikan rekan-rekan yang bertanding memiliki informasi-informasi yang cukup untuk dianalisis. Dan di hari kedua, di hari Kamis, para finalis sudah melengkapi agency pitch gitu ya. Sudah menyusun informasi demi informasi agar rekan-rekan sekalian bisa akhirnya memberikan satu ide yang kreatif. Dan tidak hanya kita berikan tantangan tapi kita juga berikan knowledge sharing gitu ya dari kakak-kakak mentor. Kita berikan sesi consulting 101 dari kakak mentor dari tim Mark Plus Inc. Dan di hari ketiga kemarin rekan-rekan sudah menyelesaikan mystery case. Ada kasus misterius yang diberikan, seru nggak tuh mystery case-nya? Menantang nggak? Menantang ya, sampai ada kantong mukanya gitu ya, ada kantong matanya semua nih kayak pada begadang nih menyelesaikan kasus-kasusnya ya. Dan tidak kalah menarik dari mystery case ini deadline-nya juga
misterius ternyata. Jadi memang harus berpacu dalam melodi apa waktu nih ya kira-kira untuk rekan-rekan sekalian. Dan akhirnya dari 12 finalis yang datang ke Jakarta Marketing Week, kita telah mendapatkan top 5 yang nantinya kita akan dengarkan bersama-sama paparannya di siang hari ini. Nah, kita coba perkenalkan ya rekan-rekan sambil nanti berkenalan dengan 5 top 5 finalis kita. Kita izin memperkenalkan Dewan Juri yang telah hadir pada siang hari ini. Dan saya izin menyapa dan memperkenalkan Dewan Juri kita, Ibu Lisha Oktaviana. Selamat siang Ibu Lisha. Telah bergabung Corporate Communication dan Community Development Group Head dari Jasa Marga. Sudah siap mendengarkan adik-adik ya Ibu ya? Siap. Selanjutnya ada Ibu Riza Afriza Islami. Selamat datang Ibu Riza. Selamat datang Customer Management Department Head PT Jasa Marga. Dan juga ada juri dari M Corp. Ada Bapak Taufik selaku CEO dari M Corp Group. Dan juga ada Ibu Yosanova Safitri, CMO dari M Corp. Sudah siap ya menilai dan juga memberikan feedback kepada adik-adik finalis kita. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak hanya dari yang telah bergabung, tapi juga nanti akan ada tim yang full ya, dari tim Jasa Marga Travoy yang akan mendengarkan. Jadi jangan terlalu nervous, kita akan sama-sama mendengarkan apa saja sih yang nantinya akan dilaksanakan di dalam final presentation ini. Presentasi final ini berjudul BOD Pitch, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, karena namanya BOD Pitch agak menantang, nanti sudah tahu ya kira-kira siapa yang akan mendengarkan ya. Oke, jangan lupa nanti presentasinya akan dalam waktu 9 menit gitu ya. Nanti panitia akan memberikan aba-aba jika waktunya telah habis atau tidak. Tolong time manajemennya diatur agar setiap direksi yang nanti hadir dan juga para dewan juri nanti sudah bisa mendengarkan analisis rekan-rekan dengan lengkap seperti itu. Analisis yang akan kita dengarkan adalah strategi end-to-end untuk meningkatkan awareness dan retention pengguna aplikasi Travoy. Oke rekan-rekan sekalian, nanti setelah 9 menit presentasi kita ada feedback dari Dewan Juri. Dan nanti jangan kemana-mana, kita akan pandu untuk naik turunnya ke atas panggung ya, seperti itu. Langsung saja kita panggilkan finalis pertama. Sudah siap? Sudah tahu belum finalis pertamanya siapa? Oke, kita panggilkan tim Marica. Hari ini ratusan bahkan jutaan pengguna melewati jalan tol Jasa Marga. Namun di era digital, sekarang pengalaman pengguna tidak hanya lagi diukur dari infrastrukturnya, melainkan bagaimana pengalaman tersebut bisa dipersonalisasi, diintegrasi, bahkan hingga pengguna merasa ini sangat seamless. Disinilah kami tim Marica percaya bahwa Travoy memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mengambil peluang tersebut. Namun menggunakan strategi, yakni Travoy, personal automate perjalanan Anda. Sebelum saya membahas apa itu strategi, mari kita overview sedikit terkait kondisi Travoy saat ini. Bapak Ibu, Travoy sangatlah bagus, bisa dilihat dari tren unduhan yang cukup bagus dan rating yang cukup tinggi. Namun ada gap di antaranya, yakni sebanyak 3,5 juta kendaraan yang belum hanya 0,26% yang menggunakan Travoy. Artinya ini menjadi pertanyaan terbesar, kenapa ya seperti itu? Kami analisis lagi mendalam, ternyata ditemukan bahwa potensi Travoy itu sangat besar sekarang. Karena peluangnya cukup baik. Kenapa kok kira-kira masih ada gapnya? Karena pesan brand yang kurang konsisten, relevan dengan gaya hidup Gen Z yang kurang. Maka dari itu kami harus tahu dulu siapa target yang ingin kita tuju. Kami tidak melihat semua pengguna Bapak Ibu, kami melihat segmen paling potensial yakni Gen Z dan Young Profesional. Mereka adalah frequent user tol yang membutuhkan 3 hal, yakni benefit perjalanan yang relevan, perjalanan yang minim distraksi, dan bantuan yang responsif. Tapi dari situ kita sudah tahu penggunanya siapa. Kira-kira ada apa ya di customer journey-nya? Ini yang kita bedah. Ada pertanyaan lagi muncul, customer journey ini terputus karena mereka hanya menggunakan Travoy hanya saat butuh saja.
Pertanyaannya ketika mereka tidak butuh, apakah mereka menggunakan kembali ya? Itulah yang harus kita jawab. Bagaimana cara meningkatkan engagement, bahkan membuat masyarakat itu ingin merekomendasikan Travoy lagi. Kami telah menganalisis menggunakan RISE, Reach, Impact, Confidence, dan Effort. Kami melihat fitur-fitur mana sih yang sekiranya relevan. Kami mengambil ini dari kuesioner yang kita lakukan semalam Bapak Ibu. Ditemukan bahwa fitur-fitur ini adalah unggulan. Apa saja? Rest Area, Travoy Go, Map CCTV, Red Zone, dan Panic Button. Inilah yang harus Travoy pertahankan dan unggulkan. Berdasarkan analisis kami, muncul sebuah pertanyaan. Apa permasalahan Travoy saat ini? Tantangan terbesar Travoy bukan hanya sekedar untuk agar orang tahu Travoy dan download Travoy, tapi bagaimana aplikasi Travoy digunakan sehari-hari serta dikomunikasikan atau diadvocate kepada orang lain. Kami melihat ada 3 hal utama yang perlu diperkuat. Yang pertama adalah brand recall, dan yang kedua adalah fitur, dan yang ketiga adalah value exchange. Di mana kami tim Marica mempersembahkan A strategy, di mana ada activation, circle, dan engine. Solusi pertama kami adalah activate. Melalui activate identity through Travoy. Jadi di sini kami akan memperkenalkan Travoy, Kancil Travoy. Pertanyaannya, kenapa Kancil? Karena Kancil sendiri merepresentasi sebagai hewan Indonesia dan Jasa Marga sendiri berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai maskot, tetapi Kancil atau Travoy sebagai maskot atau merepresentasikan pengguna dari Travoy yang cerdik, lincah, dan pintar dalam menggunakan Travoy di jalan tol. Aktivasinya sederhana, kami akan menempatkan di high intent point di beberapa tempat seperti yang tersedia di sini, dan kami akan melakukan beberapa OOH juga marketing, di mana akan dilanjutkan pada solusi kedua kami. Solusi kedua kami adalah circle, di mana kami akan mengintegrasikan value exchange, di mana terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah login and consent gate, di mana fitur-fitur Travoy akan terlock atau terkunci sementara, bukan berbayar, tapi terlock sementara. Kenapa? Karena user harus login terlebih dahulu dan menyetujui terms and condition terlebih dahulu, sehingga yang telah kami petakan di appendix, sehingga ketika user setelah melakukan login akan secara langsung mengalami Travoy Miles, di mana aktivitas-aktivitas sederhana di aplikasi akan mendapatkan poin. Tidak hanya itu, user juga bisa mendapatkan poin dari referral code yang kita lakukan, di mana poin-poin tersebut dapat ditukarkan dengan brand-brand partner kami, brand makanan, brand minuman di rest area. Berikut merupakan perjalanan atau proses end-to-end dari O2O strategi marketing kita, di mana berikut ada proses dari user yang baru mengenal Travoy hingga mengadvocate aplikasi Travoy itu sendiri. Di sini kita mengalami 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah Travoy on the ground. Kita mengirimkan frontliner utama di high intent point, di mana tujuannya adalah mengenalkan, mengedukasi, serta mengurangi fraksi ketika penggunaan aplikasi Travoy. Setelah itu kita akan berkolaborasi dengan mikro dan makro KOL untuk membuat user generate content yang sangat relevan dengan Gen Z. Tujuannya bukan untuk meningkatkan awareness, tapi juga meningkatkan brand trust. Yang terakhir adalah Travoy Community. Kita tidak hanya ingin meningkatkan awareness saja atau memperkenalkan all-in-one application melalui Travoy, tapi kita juga ingin memperkenalkan komunitas yang mempermudah pengguna agar merasa jalan itu nyaman, aman, dan tanpa drama. Selanjutnya, kami mempersembahkan pengembangan fitur untuk Travoy sendiri dalam perjalanannya menjadi super app, di mana development future dilakukan pada fitur-fitur yang sudah diprioritaskan melalui RISE Matrix barusan. Yang pertama ada rest area, di mana kami melakukan live occupancy future untuk antrian rest area, toilet fullness, dan juga kepadatan restoran atau restoran waiting time. Kemudian yang kedua kita memiliki route finding yang kami kembangkan lagi lebih lanjut menjadi route FEF, yaitu finder, estimate, dan fatigue reminder, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengemudi di jalan tol bisa berkendara secara nyaman dan aman. Kemudian selanjutnya
Untuk fitur SPBU dan SPKLU, kami memberikan fitur pengembangan pada status antrian SPKLU dan SPBU tersebut, serta ketersediaan dari BBM dan juga charging stations yang ada di dalam area tersebut. Kami juga memiliki program terbaru yaitu Travoy End of Year Journey Wrap yang merangkum perjalanan dari para pengguna Travoy itu sendiri dan aktivitas yang mereka lakukan di Travoy. Tujuannya adalah untuk memberikan sentuhan personalisasi bagi para pengguna Travoy itu sendiri, akan dikirimkan lewat email selama pada akhir tahun. Kemudian untuk operational implementation sendiri berikut adalah risk dan mitigasinya untuk setiap solusi yang ada, begitu pula dengan visualisasinya, timeline selama 3 tahun dan juga estimasi dan proyeksi finansial dengan ROI di atas 42% dan payback period di bawah 1 tahun yang membuktikan bahwa A-Strategy sendiri merupakan solusi yang sangat amat terintegrasi dan terjanji. Next, kemudian untuk kesimpulan, kami sudah memastikan bahwa untuk A-Strategy sendiri sangat memenuhi 5A framework, yaitu awareness, appeal, ask and act, and advocate sendiri. Untuk value dan outcomes yang dimiliki sudah bisa menghadapi pain points yang sebelumnya sudah dipresentasikan di slide-slide sebelumnya. Next. Kemudian berikut adalah mock-up dari jersey yang kami miliki untuk Travoy on the ground sendiri digunakan oleh frontliner. Selanjutnya adalah hand fan, selanjutnya lagi adalah survei kuesioner yang kami lakukan kemarin. Lalu detail dari RISE framework dengan hasilnya adalah sebagai berikut untuk fitur yang memiliki urgensi tertinggi hingga rendah. Selanjutnya adalah pemetaan terms and conditions yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk mock-up dari solusi Travoy Circle dilanjutkan dengan solusi untuk Travoy dari engine activation itu sendiri. Kemudian selanjutnya berikut adalah detail KPI yang ada, dilanjutkan Waktu lagi. telah habis, gepap aplaus kepada tim Marica. Kepada tim Marica silakan ke tengah dulu, kita akan mendengarkan paparan dan juga tanggapan dari Dewan Juri. Baik, kepada juri dari Jasa Marga silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak Siang, Marica. Ibu. Siang Bu. Yang Ibu. Iya, terima kasih, sangat menarik presentasinya tadi. Kalau kami melihatnya cukup, kalau customer kan tadi ada journey-nya ya. Benar. Kami yang dipaparkan juga ngelihat sekali journey-nya, bisa dilihat dari latar belakangnya, gap-nya sampai rekomendasinya. Tadi kita diskusi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tadi ada di yang terkait aplikasi yang less priority gitu ya. Nah itu mungkin bisa diceritain pada saat survei atau research, itu insight findingnya apa sih sampai kenapa fitur-fitur ini tuh jadi less priority. Nah terus pertanyaan kedua nanti bisa sekaligus karena waktunya singkat juga ya. Pada saat proses risetnya itu sendiri, kendala buat teman-teman ini, kakak-kakak ini apa ya pada saat riset? Karena kan kami juga sudah melakukan ini dan kami pengen tahu ketika teman-teman sendiri yang melakukan riset tuh ketemu kendala apa sih sebagai periset untuk bisa memastikan tahu si profiling customer-nya ini dan juga kebutuhannya seperti apa, kita pengen tahu kendalanya apa. Baik, untuk finding dari survei kuesioner sendiri, mungkin kami mau menunjukkan ya Bu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kami lebih fokus kepada fitur-fitur yang pertama nyaman dipakai oleh para pengguna dalam artian tidak memberikan data-data tambahan tertentu dan paling sering dipakai. Mungkin saya izin memberitahu untuk pertanyaan sendiri. Seberapa sering Anda membutuhkan fitur berikut saat melakukan perjalanan jalan tol? Berikut adalah kami memiliki beberapa opsi untuk setiap aplikasinya. Fitur mana yang lebih membuat Anda tertarik dalam membuka Travoy sendiri. Dan apakah Anda mengetahui aplikasi Travoy, seberapa sering Anda menggunakan jalan tol. Jadi dalam kuesioner itu sendiri dari surveinya, peserta yang mengisi kuesionernya memang orang-orang yang memiliki relevansi dan sudah pernah menggunakan Travoy itu sendiri Bu. Gitu. Dilihat dari kenyamanan dan ketertarikan pada aplikasi itu. Oke, jadi memang kenapa kami nanya ini cukup penting, jangan sampai ketika kita ngambil suatu keputusan yang cukup matters gitu ya, sampai harus di hidden atau bahkan di terminate mungkin, itu harus justifikasinya clear. Oke, boleh lanjut yang pertanyaan kedua ya? Boleh? Mohon maaf Ibu Lisha, izin konfirmasi tadi terkait yang user persona. Enggak, tantangan teman-teman Oh, sendiri pada tantangan. saat itu tuh Siap. apa sih kendalanya selaku periset itu? Oke Bu, mungkin izin menjawab ya dengan waktu yang cukup terbatas. Tantangan kami adalah mencari orang-orang terdekat yang menggunakan Travoy. Karena ketika mencari orang sekitar kami, Gen Z, mereka masih bertanya Bu, Travoy itu apa? Begitupun mungkin saya izin nambahkan ya Bu, Travoy itu kalau saya notice
banyak sudah di rest area gitu-gitu. Tapi teman saya tuh nggak nyangka kalau Travoy itu artinya aplikasi Bu, gitu. Iya. Mungkin izin menambahkan ya Ibu ya, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman kami yang kami telah lakukan survei, kami mengetahui bahwa sebetulnya Travoy itu sudah ada di sekitar kita. Cuman kadang-kadang orang belum paham aja dan belum tahu apa itu Travoy. Sehingga kami di sini menawarkan A strategy yang dimulai dari menggunakan framework 5A di mana kita akan melihat journey-nya, di mana dari mereka aware terkait Travoy dan gimana caranya supaya kita merasa bahwa oh Travoy ini sangat menarik dan digunakan sehingga mereka akan mengadvocate Travoy kepada lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak Marica. Boleh aplaus dulu ke kakak-kakak Marica. Dan juga izin kita akan melanjutkan sedikit feedback. Ya, sedikit feedback dari juri dari tim Marketplace. Silahkan. Menarik ini kan sampai membuat kipas, sampai membuat t-shirt dan segala macamnya. Nah tapi kita kalau melihat tadi yang di slide yang pertama itu adalah bicara mengenai jumlah pengguna. Jumlah pengguna dan potensi penggunanya. Nah tapi kira-kira saya terus terang masih penasaran ini kan. Kan kalau kita lihat dari penggunanya yang paling gampang, paling besar kan sebenarnya adalah di Jabotabek. Jabotabek itu dari Bogor, dari Bekasi yang dalam tanda petik mestinya ini kan nggak butuh rest area, nggak butuh restoran. Yang penting gue nyampe dengan cepat. Nah kira-kira gimana supaya nantinya orang-orang yang ada di Jabotabek mau Bekasi, Bogor, Tangerang yang naik lewat jalan tol akhirnya mau menggunakan Travoy. Baik, untuk fiturnya sendiri sebenarnya kami karena menggunakan O+O ya Pak, di mana seamless dari online ke offline sendiri, kami memiliki marketing yang paling persuasif yaitu word to mouth, di mana ada Travoy on the ground, kita memiliki frontliner yang memberikan approach secara langsung kepada para driver di jalan tol, bahwa kami memiliki aplikasi Travoy ini yang bisa membuat Anda sangat cashless, bisa melihat semua CCTV, traffic, black spot, dan lain sebagainya yang sangat informatif. Begitu sih Pak, cara kami reach out untuk semua audiens di Mungkin Jabotabek izin tersebut. menambahkan juga ya Bapak ya. Oleh karena itu kami juga hadir dengan improvement atau penambahan fitur-fitur di Travoy sendiri untuk menambahkan relevansi dari Travoy kepada pengguna sekarang. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya kakak Marica. Wah, keren sekali nih tim Marica. Terima kasih juga atas paparannya di final. Dan kami silakan kepada Dewan Juri untuk bisa mulai memberikan penilaian. Sambil mengisi penilaian mungkin saya berikan sedikit pertanyaan ya. Rekan-rekan, kalau boleh gak kasih kesan pesan sedikit dong ketika kemarin company visit ke Jasa Marga, gimana sih perasaannya waktu itu? Mungkin izin menjawab ya Kak ya. Kesan pesannya sangat impresif ya. Apalagi waktu itu ketemu Pak Dirut langsung, sharing-sharing, terus kita ditunjukkan gimana sistem di Bali ini bekerja. Gak pernah kepikiran sih Kak sebelumnya kalau ternyata teknologinya sudah secanggih itu. Aplaus dulu dong untuk Jasa Marga Travoy. Oke, terima kasih Kakak Marica, dipersilakan untuk kembali ke tempat semula dan kita akan masuk ke pemaparan kedua. Kita panggilkan tim yang kedua, apakah telah siap? Kita sambut tim The TRS. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Jadi setelah beberapa hari ini kita melakukan analisis, kita mendapatkan feedback, kita melihat nih adanya peluang kita melakukan strategi berdasarkan human centric dari customer itu sendiri. Kita perkenalkan Brain Road, transformasi Travoy menuju ekosistem mobilitas yang berbasis habit. Kami dari TRS Team, saya Rehan Fajri dari Branding Prasmul. Saya dan rekan saya Rifa Azahi dari Branding Management Prasmul. Saya Revi Septian dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Oke, kita mulai dari objektif utama kita. Travoy ingin mendorong pengunduhan, tapi nggak cuma sampai diunduh saja. Kita juga ingin adanya retensi. Situasinya Travoy sangat mendukung, di mana Travoy punya infrastruktur, punya ekosistem dan juga skala traffic yang sangat memadai. Nah, sayang di complication ini kita bagi jadi dua, yaitu dari aspek behavioral yang akan merujuk pada awareness, kemudian di experience barrier yang akan merujuk pada retention. Di sini kita berfokus pada awareness yang masih rendah nih, dan juga experience barrier di mana kita ingin melakukan strategi bagaimana user itu bisa menggunakan Travoy itu di habitnya. Dan big questionnya, bagaimana Travoy dapat bertransformasi dari aplikasi utility menjadi ekosistem yang menjadikan habit gitu, yang digunakan secara berulang dan relevan bagi penggunanya.
Faktanya bahwa 12,5% awareness yang saat ini didapat oleh si Travoy. Itu berdasarkan hasil riset kita. Dan alasannya mereka belum tahu aplikasi ini. Padahal ketika kita melakukan interview secara langsung dan kita sebutkan nih apa saja sih fitur Travoy, mereka cenderung tertarik nih dengan aplikasi Travoy. Nah, ini menunjukkan juga potensi pasar yang bisa mencapai 175.000 DAU per mau. Ini angka yang cukup besar. Jadi siapa yang relevan di sini? Kita mendapatkan bahwa ada commuters pastinya dan juga infrequent travelers. Alasan pertama Travoy adalah belum banyak user yang familiar dengan Travoy itu sendiri, yaitu behavioral barrier. Karena kita seharusnya memvariasikan dan biasanya viral itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Kita perlu adanya sesuatu yang men-trigger. Lalu bagaimana kita men-trigger agar orang-orang itu merasa familiar dengan Travoy itu sendiri. Kita menggunakan neuromarketing, bagaimana manusia itu berpikir, karena neuromarketing ini Bapak Ibu sekalian menstimulasi cara kerja otak untuk mempertahankan informasi lebih lama di otak. Dengan begitu akan menciptakan triggering itu sendiri. Lalu bagaimana teori ini bisa direalisasikan? Nah, perkenalkan ini rute dari Tuku. Jadi nanti kita mau gambar denah ini yang merupakan visualisasi dari mobilitas itu sendiri. Di dekat dinding yang biasanya di Tuku itu ada order kan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika biasanya orang menunggu, biasanya antara melihat HP atau melihat-lihat sekitar. Dengan begitu kita tempelkan ini, maka mau tidak mau mereka akan melihat ini secara terus-menerus. Sudah kelihatan kan mana familiarnya. Nah, nanti ini adalah rute di mana ada jalan tol Jasa Marga dan nanti di jalan tol ini nanti ada tulisan Travoy Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mau tidak mau akan customer akan terus berulang melihat Travoy ketika menunggu orderan Tuku. Sudah terlihat ada familiarnya. Dengan begitu ketika mereka apa itu Travoy, mereka akan masuk ke old brain dengan bertanya apa itu Travoy karena sudah familiar. Lalu kenapa kita Tuku? Karena kita melihat adanya value match di mana Travoy ini menyiapkan diri untuk siap masuk ke jalan tol, sedangkan Tuku menyiapkan diri untuk siap beraktivitas. Target marketing kita adalah commuters di mana mereka itu biasanya pelajar ataupun pekerja. 46% dari responden khususnya pekerja mengaku kalau mereka tuh belum siap kalau minum kopi. Maka dari itu ini merupakan relevan sekali dengan habitat pekerja khususnya commuters itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, neuromarketing ini juga membantu audiens menonton tayangan video sampai akhir karena konten harus relevan dan juga relate. Maka dari itu kami memperkuat awareness dengan memberikan rasa tidak aman. Kami membongkar lagi bagaimana Travoy ini menyampaikan konten mereka. Kami menyarankan untuk triggernya, hooknya adalah langsung aja nih kasih masalah apa aja yang bisa ada di tol itu sendiri. Dengan begitu dalam video itu akan menciptakan perasaan negatif. Aku takut, aku nanti kalau habis ini gimana ya. Maka dari itu ketika di konten itu kita masukkan fitur-fitur Travoy. Secara tidak langsung Travoy ini menjadi hero ketika ada permasalahan di tol itu sendiri. Nah, itu juga merupakan loss aversion di mana manusia itu takut ketika kita ditakut-takutin seperti itu. Nah, audiens akan merasa informasi ini tuh dari video tersebut berguna agar mereka tidak mengalami kejadian negatif dan akan terus menonton Travoy sampai akhir. Nah, expected output-nya adalah secara ringkasnya kita ingin men-trigger untuk awareness dengan neuromarketing karena menyentuh saraf otak, lalu ketika sudah masuk saraf otak, informasi akan bertahan di otak lebih lama. Ketika informasi bertahan di otak lebih lama, bisa menjadi consider melakukan sesuatu khususnya mendownload atau mencari tahu tentang Travoy itu sendiri. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan banyak familiar mengenai Travoy dan sebagainya, lalu bagaimana kita mempertahankan pengguna Travoy untuk tetap menggunakan Travoy itu sendiri. Nah, kami ingin mempermudah journey user agar Travoy digunakan secara aktif. Orang cenderung menghindari hal-hal kompleks dan lebih suka sesuatu hal yang simpel Bapak Ibu sekalian. Faktanya lebih banyak fitur tidak sama dengan lebih banyak engagement. Mereka suka sesuatu yang sat-sat. Maka bagaimana caranya? Kami menyatukan fitur yang banyak sekali dari Travoy ini menjadikan satu lini journey yang seamless dengan menggunakan personalisasi. Kenapa personalisasi ini bisa bekerja? Karena personalisasi ini make it simple. Ketika aplikasi sudah dikenal dan saling mengenal, maka itu akan membuat semuanya tuh lebih mudah. Dan ketika sesuatu mempermudahkan customer, mereka akan menggunakan terus-menerus dan akan menciptakan habit forming. Kita lihat dari emotional, mereka akan merasa dihargai dan dikenal, lalu masuk ke loyalty, dan ketika loyalty ada brand looping yang akan menjadi habit forming itu sendiri. Lalu kita mulai dari tahap awal, tentu kita mengajak audiens kita untuk menggunakan rute favorit. Karena kami lihat bahwa ribuan mobil itu berjalan dengan rute yang sama setiap harinya. Yang pertama kita mengajak bahwa
masukin dulu titik asalnya kemana, dari mana, tujuannya kemana. Lalu kami memberikan willingness user, apakah dia mau dikirimkan notifikasi ringkasan dari rutenya. Kemudian setelah Travoy kenal kita, Travoy harus tahu semua keadaan kita. Yang pertama adalah ketika kita membuka pertama sekali Travoy, dia harus ngasih tahu kondisi jalannya gimana. Kemudian hero sectionnya adalah rute favorit saya, ringkasannya dan estimasi delay kalau memang ada delay. Kemudian ada notifikasi yang kumpulan notifikasi penting tentang rute saya. Kemudian juga tombol butuh bantuan harus ada di depan dashboard utama. Kemudian ketika diklik 3 detik, tombol bantuan harus nyambung ke call center atau direct atau bagikan lokasi ke teman terdekat. Kemudian itu rutenya juga tidak cuma satu, jadi Travoy harus mengerti semua keadaan saya. Kemudian satu rute, satu layar, semua keputusan penting harus ada dalam satu layar saja. Mulai dari sebelum kita bertanya berapa lama lagi sih Travoy? Travoy udah jawab duluan. Statusnya apa, delaynya berapa lama, kemudian juga ada saldonya berapa, dan yang terakhir adalah detail perjalanannya. Jadi yang bikin stres itu bukan macetnya, tapi nggak tahu alasan macetnya dan berapa lama sih macet. Kemudian mari kita lihat ketika perjalanannya sudah mulai bermasalah. Ini adalah detail kejadian. Jadi Travoy tidak hanya ngasih tahu ada kecelakaan, tapi memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga risiko dapat dibuat lebih terukur. Kemudian kami juga memberikan CCTV yang relevan saja, bukan ratusan pilihan yang melelahkan. 1 menit lagi. Lalu Travoy juga membantu user berhenti di tempat yang tepat, bukan memberikan pilihan rest area saja. Oke, mengapa strategi kami sangat visible? Pertama, personalisasi user, di mana customized journey untuk menyederhanakan perjalanan. Dibuktikan bahwa manusia tuh suka yang simple-simple loh. Bahkan riset menunjukkan 67% user sebuah website itu bisa keluar ketika banyak sekali langkah yang harus mereka lewati. Nah, dari sini kita juga membuat timeline yang kita proyeksikan dari 2 tahap tadi. Dan mitigasi risiko, serta budgeting yang kita bagi jadi ekosistem improvement dan juga awareness booster tadi dengan total NIS atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Pada akhirnya yang diharapkan adalah bukan feature expansions, tapi feature orchestration dan juga simplifikasi. Nah, ini yang menjadi winning kita, low cost, high impact ecosystem dan optimization. Dengan kata lain, kami ingin membuat orang itu familiar dengan Travoy. Ketika sudah familiar, kami ingin Travoy itu dikenal dan saling mengenal dengan user itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tepat waktu sekali. Terima kasih tim TRS. Silahkan menuju ke tengah panggung. Dan mari kita silakan kepada tim juri dari Jasa Marga, silakan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kalian Terima ya. kasih. Atas analisisnya tadi melihat Travoy itu sebagai suatu ekosistem digital ya. Jadi itu yang mungkin saya highlight, luar biasa analisis kalian. Bukan hanya ngelihat Travoy itu sebagai aplikasi saja ya. Tapi berusaha ngelihat Travoy sebagai ekosistem digital dengan sub turunan produk-produknya ada tadi Travoy Rest Area dan yang lain-lain, Travoy Go juga. Namun yang mungkin perlu kami pertanyakan di sini adalah yang pertama tadi belum terlihat target jangka pendek kalian. Jadi kalian menceritakan bahwa ada transformasi menuju ekosistem digital berbasis habit, tapi targetnya apa nih? Secara KPI yang akan kalian penuhi dalam waktu pendek atau dalam waktu panjang, itu seperti apa? Mungkin tadi bisa dijelaskan lebih lanjut. Sama yang kedua, tadi kan teman-teman menceritakan Travoy itu ekosistem berbasis habit. Namun point of view teman-teman tadi sebagian besar dijelaskan POV-nya pengguna jalan. Belum menjelaskan seperti apa nih habit dari segmentasi atau persona yang kalian susun. Gitu, jadi gimana nih POV-nya Gen Z, POV segmentasi customer persona yang kalian susun dalam materi teman-teman. Itu sih, tapi overall luar biasa, tepuk tangan, terima kasih. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama adalah apa sih taktik jangka pendek kita? Yang pastinya kita ingin membangun dulu nih awareness-nya. Nah, dengan memperlihatkan bagaimana kita melakukan aktivasi. Kita makanya menggunakan instead of making the new strategy, kita lebih memilih untuk melakukan kolaborasi. Itu adalah kunci. Di mana sebuah brand yang sudah besar seperti Kopi Tuku dan brand-brand lain, itu pasti sudah punya komunitasnya sendiri. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk tahu bahwa ada aplikasi Travoy gitu. Dan ditambah lagi boleh masuk ke persona. Sebenarnya kita fokusnya adalah ke commuters, Bapak Ibu sekalian. Nah berikut.
Kita fokusnya adalah di commuters, di mana commuters itu orang student dan juga pekerja. Kita fokusnya adalah orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi, yaitu commuters, entah itu Gen Z atau secondary personanya adalah di luar Gen Z, tapi masih memiliki mobilitas yang tinggi bolak-balik pakai tol. Makanya kita tidak fokus di Gen Z saja Bapak Ibu sekalian. Kita fokusnya di commuters, karena commuters itu kalau di cabang bisa banyak banget target segmen yang bisa kita raup. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kami pada kemarin menceritakan bahwa personanya itu dari mahasiswa yang tinggal di Tangsel, kemudian dia kuliah di UI. Jadi kan setiap hari pasti dia akan berulang menggunakan aplikasi Travoy lewat jalan tol dari Tangsel ke UI. Nah disitulah kami melihat bahwa masa dia harus ngecek manual dulu kondisinya sebelum mau jalan gitu. Jadi kita menyediakan bahwa oke, setiap kali kamu mau jalan kita udah siap, kamu tinggal cek aja kondisinya. Dan biasanya tuh pain point-nya tuh dia mau datang tepat waktu kalau misalnya kuliah. Misalnya kelasnya 15 menit lagi, takut dosennya marah gitu ya. Jadi tujuannya adalah memang tepat waktu saja Ibu. Jadi memang tujuan kami itu spesifik dan tidak melebar kemana-mana. Terima kasih. Mungkin tambahan juga tentang habit. Habit yang dimaksud itu bukan sesuatu yang kita mau putar setiap hari gitu. Tapi kita tuh ingin meng-highlight bahwa habit itu ketika ada situasi tertentu, mereka tuh kepikiran satu aplikasi yaitu Travoy. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih jawabannya kepada kakak-kakak tim TRS. Sekarang kami lanjut menanggapi dari tim juri Marplus, silakan. Aku suka sih cara pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya, nggak melebar, terus fokus juga. Dan tadi ada target persona juga, dan yang harus di-appreciate adalah sangat human centered banget gitu, solusinya gitu. Dan kalau kita ngeliat sini kan CX, UX, UI-nya itu dipikirin banget gitu. Paling nanti ke depannya adalah permasalahan yang berikutnya adalah gimana caranya mengintegrasikan juga di internal. Karena ini kan belum kelihatan, karena kan di Jasa Marga ini banyak sekali yang terlibat untuk memberikan layanan yang prima banget gitu kepada pengguna jalan gitu. Jadi kalau nanti bisa eksekusinya ke depan step by stepnya bagaimana itu lebih baik lagi. Tapi sukses ya, bagus presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, aplaus sekali lagi kepada tim TRS atas semua dari presentasinya selama final ini. Mungkin singkat saja kakak-kakak, boleh kasih kesan pesannya nggak selama mengikuti Workcase Competition terutama di 3 hari, 4 hari ini ya, silakan. Sejujurnya pertama excited, yang kedua seperti ini ya ranah bekerja seperti itu. Jadi biasanya kan cuma tugas-tugas saja, terutama saya brand management. Jadi biasanya sering banget menggunakan event planner, brand activation dan sebagainya, apalagi customer centric. Cuman itu biasanya cuma dikumpul tugas saja untuk dosen. Tapi kalau untuk klien, sepertinya kayak gini gitu loh, kayak ini nyatanya seperti ini ya kuliah saya, seperti itu. Semoga semakin jatuh cinta dengan masalahnya ya, jangan malah panik nanti ya. Iya betul sekali. Dan juga kalau dari kita challenge-nya sendiri itu lebih bagaimana cara kita buat strategi tapi bisa dipahami gitu loh sama orang awam. Jadi kita tuh menganggap orang-orang yang kita jelaskan itu orang-orang yang nggak tahu apa itu strategi marketing secara teknis, dan kita menjadikan itu sebagai bagaimana kita mendeliver ide supaya mereka tuh paham apa sih tujuan kita dan value apa yang kita tawarkan. Wah, terima kasih di tim TRS tuh rekan-rekan sekalian. Gak nyesel kan ikut Jasa Marga Workcase Competition. Jangan lupa nanti ikutan lagi ketika kita buka lagi ya. Nah, up next rekan-rekan sekalian, kita akan aplaus dulu deh sekali lagi ya. Sebelum kita masuk ke para finalis, apakah sudah standby? Oke, sudah standby. Mari kita sambut tim ketiga, GTA on the Road. Selamat pagi Jakarta Marketing Week 2026. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat dan terima kasih karena kita semua adalah salah satu dari 355 pelintas jalan tol perharinya yang masih aktif dan percaya dalam menggunakan Travoy. Padahal Travoy di sini masih punya banyak sekali potensial yang bisa dikembangkan. Terkait dengan hal itu, kami menyusun terkait dengan overview solusi kami yang fokus kepada dampak Travoy hingga saat ini sampai dengan kedepannya. Secara potensial, Jasa Marga memegang peran posisi yang strategis melalui 42% konsesi ruas jalan tol dan 60% market share. Lalu, Travoy di sini hadir sebagai kanal digital yang membantu untuk pengalaman perjalanan tol pengguna yang lebih terintegrasi. Namun, di sini kami melihat adanya beberapa gap, yaitu awareness gap,
conversion, serta retention. Dari situasi yang ada, kita bisa mengetahui bahwa Travoi sedang menghadapi 3 tantangan utama pada customer funnel. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menggunakan pendekatan hipotesis penyebab dan menghasilkan 3 temuan utama. Mulai dari positioning dan komunikasi yang belum relevan, kompleksitas fitur dan belum kuatnya alasan untuk menggunakan aplikasi, hingga alasan untuk menggunakan Travoi setiap hari yang akan kami validasi berdasarkan analisis kami selanjutnya. Jika kita lihat, Travoi sebenarnya bukan ada permasalahan pada kualitas aplikasi, namun menghadapi tantangan untuk crossing the chasm. Saat ini Travoi berhasil menarik 16% early adopter, namun mengalami tantangan untuk memasuki early majority yang adalah Gen Z. Jika kita lihat, mengapa sih Gen Z? Gen Z saat ini mendominasi hampir 28% potensi pengguna jalan tol di Indonesia. Namun tidak semua Gen Z bisa kita approach. Kita melakukan analisis relevansi dan menghasilkan 1,14 juta DSOM. Gen Z akan terbagi juga di 4 dimensi utama yang menghasilkan 3 different persona. Ada si planner, si explorer, dan si efisien. Untuk memahami si persona ini berjalan dalam customer journey, kita bisa lihat terdapat 4 pain points yang perlu Travoi selesaikan. Yang pertama, si planner belum ada top of mind atau awareness di dalam benaknya. Lalu yang kedua, ada si efisien yang merasa tidak ada bedanya jika punya Travoi maupun tidak. Dan juga cukup overwhelming dengan fitur yang dimiliki. Lalu yang ketiga, si explorer tidak ada real time trigger dan juga tidak ada engagement lebih. Yang keempat, kita bisa melihat adanya masalah missing habit di sini. Lalu sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus menganalisis terkait dengan apa itu Travoi dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Maka dari itu kami melakukan impact effort matrix, di mana kami menyusun matrix berdasarkan high impact, high effort, low impact, dan low effort. Yang akan disusun sebagai 4 kuadran, di mana kuadran pertama ada quick wins, strategic bets, fill in, dan money pit. Berangkat dari hal ini, dari prioritization matrix kita melihat terkait dengan adanya 3 gap yang masih bisa dimaksimalkan kembali oleh Travoi. Di mana yang pertama, traffic info masih bersifat umum dan tersebar. Di mana kondisi idealnya adalah info otomatis dan push notification muncul sesuai dengan personifikasi dari segi pengguna sendiri. Lalu Travoi Pay dan Top Up masih berdiri secara terpisah, serta SPBU dan SPKLU jadi menu terpisah yang bisa disatukan sebenarnya dalam Travoi Route Finder seperti itu. Lalu Travoi Pay bisa juga menjadi terkait dengan transaction hub di mana ada top up, flash, parkir, dan juga resi yang menyatukan terkait dengan fitur serta ekosistem di dalamnya. Pada akhirnya kita telah sampai pada puncak analisis masalah, di mana dari ketiga hipotesis yang telah kami kembangkan sudah tervalidasi berdasarkan analisis kami yang menghasilkan 6 akar permasalahan. Untuk menjawab 1 pertanyaan kunci, bagaimana strategi transformasi jasa marga Travoi untuk meningkatkan brand awareness, user conversion, dan juga DAU pada Travoi selama 12 sampai 36 bulan ke depan. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan bangga kami mempersembahkan Shift Strategy, sebuah strategi transformasi yang terstruktur dengan 5 tahapan utama, mulai dari peningkatan kesadaran terhadap kesadaran tol, hadir pada titik-titik krusial, meningkatkan dan mendorong first trial, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih efisien, hingga mendukung loyalitas pengguna dengan lebih berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, mari kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam. Untuk menjawab permasalahan di mana Gen Z belum punya top of mind terhadap Travoi, walaupun mereka sudah mengalami berbagai masalah di jalan tol, kami percaya untuk mempropose campaign Tol Tanpa Drama, No Hassle, Just Go. Di sini kita akan memanfaatkan TikTok dan Instagram, juga diperkuat oleh case study. Kita akan memanfaatkan 4 strategi. Kita akan menggunakan face of brand, influencer, kita akan menggunakan video content, kita akan menggunakan UGC video, dan juga advertisement. Ketika sudah sadar, kita akan kembali push ingatan oleh appeal strategy, di mana kita akan hadir langsung di titik-titik krusial di tol. Yang pertama, saat membayar itu antri, seketika bayar itu ada drama di situ. Lalu setelah bayar mereka akan merasa, oh iya kita harus pakai Travoi, karena dengan Travoi no hassle, just go. Kita juga akan memanfaatkan billboard dan juga iklan berjalan. Lalu kita akan membangun curiosity dan building emosional terhadap user. Kita akan menggunakan critical touch point onboarding. Kita akan hadir di beberapa rest area
Dan juga akan kita buat Travoy Demo Station, di mana menggunakan ini user yang akan datang akan mendapatkan voucher secara langsung karena kita percaya rest area ini akan menjadi jembatan validasi atau social proof di antara Travoy dan juga penggunanya. Menjawab tantangan yang kedua terkait peningkatan pengguna Travoy. Kita mengetahui bahwa kami menghadirkan strategi melalui 3 layer utama. Yang pertama, feature simplicity. Kita mengetahui per hari ini Travoy memiliki 17 fitur yang sudah ada dan yang akan ada. Dan dengan banyaknya fitur tersebut bisa menimbulkan risiko kebingungan pada user. Tapi Dewan Juri tidak perlu khawatir karena kami hadir untuk itu. Kami mengembangkan sebuah feature simplicity yang berfokus pada ketiga segmen utama, pre, during, and post features. Yang berfokus pada konsolidasi satu toll roadmap, satu flow transaksi untuk registrasi dan untuk pembayaran, hingga pengguna bisa menyimpan rute favorit untuk meningkatkan seamless dari penggunaannya. Lalu yang kedua, kami juga telah mengidentifikasi ketiga high traffic period selama 12 bulan ke depan. Mulai dari libur lebaran, libur tengah tahun, dan libur akhir tahun yang bisa dimanfaatkan melalui penawaran promo mulai dari 10 hingga 20% untuk mendorong continuous usage. Lalu yang ketiga, kami juga mengembangkan skema kerjasama dengan perusahaan, khususnya yang memiliki dominasi karyawan Gen Z, baik dari BUMN maupun swasta, melalui 3 fase utama, edukasi, kompetisi, dan juga adopsi, dengan potensi akuisisi hingga 30.000 pengguna. Menjawab dari downloaders yang belum sepenuhnya terkonversi menjadi daily active users, kami menyusun terkait dengan Travoy setiap harinya, yaitu turning toll app menjadi everyday companion, di mana kami menyusun ini berdasarkan 3 layer utama. Yang pertama adalah Travoy Pit Stop Passport, di mana dalam mobile ataupun dari dashboard mobilnya sendiri, itu akan ada points, passport, badge yang akan dibungkus dalam Travoy Wrap. Lalu berikutnya ada dashboard mobil yang terbagi menjadi 2, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Serta ekosistem yang terus membantu Travoy berkembang menjadi jauh lebih baik lagi dari hari ini. Dari sisi finansial, kelayakan dari strategi ini juga sangat diperuntukkan. Mulai dari initial investment sekitar 8,7 miliar yang mampu menghasilkan net cumulative cash flow sebesar 25 miliar pada tahun pertama dan juga net present value sebesar 64,4 miliar dalam tahun ketiga. Berikutnya kami menyadari terkait dengan solusi pastinya akan ada timeline dan risk mitigation terkait. Maka dari itu timeline kita susun selama 3 bulan dan risiko mitigasi disusun berdasarkan solusi yang kami usungkan. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya inilah recap penggunaan dari strategi Shift. Karena ini adalah satu kesatuan solusi yang berkesinambungan dari awal sampai akhir. Karena kami percaya masa depan Travoy tidak dilihat dari kompleksitas atau seberapa banyak fitur yang dimiliki. Karena dengan Shift strategi, kami membawa Travoy sebagai aplikasi mobilitas masa depan Indonesia. Aplaus kepada GTA on the road. Oke, terima kasih. Kakak nanti boleh ke tengah sedikit ya sambil kita mendengarkan tanggapan dan juga pertanyaan. Kami sambut kepada juri dari Jasa Marga. Silakan Ibu Lisha. Halo kakak-kakak GTA on the road. Halo Ibu. Terima kasih, keren banget, tepuk tangan sekali lagi buat kakak. Menarik banget, semangatnya tuh kerasa sampai kita yang dengerin tuh teman-teman nih semangat dan niatnya luar biasa. Dan ini saya mau appreciate nih Pak Taufik, Mbak Nova, dia bawa mock up dashboard untuk lihat behaviornya. Itu juga menurut kami keren banget, terima kasih. Ini udah dibuat sampai seperti ini, keren banget. Kita mau tepuk tangan sekali lagi, terima kasih buat kakak-kakak GTA on the road. Lalu dari paparannya tadi juga kita bisa lihat nih so far yang cukup lengkap gitu ya. Mulai dari tadi di awal kan saya bilang ini keren bisa ngikutin alurnya. Kalau customer ada customer journey-nya, ini ada presentation journey-nya tuh juga dapat gitu ya. Sampai dengan solusinya sesuai dengan face-nya tadi. Itu juga kami appreciate, terima kasih. Dan plusnya di sini juga case study-nya juga dilengkapi. Itu membuktikan bahwa teman-teman ini benar-benar doing research-nya itu 360 derajat mungkin ya, itu yang juga kami mau appreciate. Lalu pertanyaannya saya ada 2. Yang pertama tadi kan teman-teman juga bisa kasih lihat nih problem-problem di setiap journey-nya itu based on persona juga. Ada si planner, si efficient, si explorer. Nah kalau kita balik lagi ke framework dari marketing itu sendiri, kalau teman-teman mau ngusulin Travoy ini kalau dibuat brand persona itu sebagai apa? Gitu ya, apakah Hero atau yang lain nanti mungkin bisa kasih usulan brand personanya untuk Travoy ini apa. Lalu yang kedua,
tadi juga menarik udah bikin impact effort matrix di situ kan ya. Nah ini disesuaikan dengan fitur-fiturnya, kegunaannya. Nah pertanyaannya adalah apakah matrix ini sudah disusun berdasarkan, sudah di cross analisis gitu ya, berdasarkan atribut dari pain point dari usernya itu sendiri. Gitu, apakah sampai akhirnya dia fitur ini di matrix ini, apakah sudah di cross analisis dengan atribut pain point dari si usernya itu sendiri? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisye untuk pertanyaannya. Saya izin jawab untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mungkin secara brand persona akan kami lebih jawab dari segi positioning brand saja, dari segi trafficnya sendiri. Berdasarkan analisis kami terkait dengan analisis segmen pelanggan, memang betul bahwa kami membagi mulai dari efisien, lalu dan beberapa segmen lainnya juga. Satu positioning yang ingin kami bawa di sini adalah Travoy sebagai end-to-end daily companion, sebagai salah satu aspirasi juga yang diinginkan oleh Travoy ke depannya. Jadi kami berdasarkan analisis yang telah kami kembangkan, kami tidak ingin pelanggan itu menggunakan Travoy hanya ketika mereka sedang dalam perjalanan saja. Tapi ketika mereka sehari-hari, ketika mereka membutuhkan sebuah pembayaran ataupun beberapa keperluan lainnya, mereka juga bisa teringat pada Travoy, seperti itu. Oleh sebab itu kami dalam jangka panjang khususnya pada strategi advokasi kami, itu sudah tercantum juga bahwa kami tidak hanya ingin Travoy sebagai toll road companion saja, tetapi daily companion, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Lisye. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2 terkait dengan impact effort matrix sudah disesuaikan terkait dengan cost analysis dan pain points pengguna. Contohnya di sini kita tidak semerta-merta menghapus ataupun mereduce terkait dengan fungsi fitur-fitur yang ada. Contohnya di sini SPBU dan SPKLU yang memang sudah hadir sebagai terkait dengan Travoy Map itu sendiri. Jadi di SPBU dan SPKLU ini sebenarnya juga sudah tercantum dalam toll road map-nya itu sendiri, cuma masih ada terpisah terkait dengan fitur-fiturnya. Lalu terkait dengan fitur-fitur yang sudah ditampilkan di sini, itu juga fitur yang sudah existing dan coming soon seperti virtual assistant, route finder, toll news, dan yang lainnya. Lalu kita juga susun terkait dengan pain points user, di mana Travoy Top Up dan Travoy Pay ini masih berdiri terpisah, yang masih bisa jadi satu hub terkait dengan Top Up dan juga Travoy Pay. Lalu di sini juga terkait dengan traffic info, itu kita menyarankan terkait dengan CCTV karena masih heavy app terkait dengan CCTV yang tersebar, itu kita menyarankan terkait dengan kita cari terlebih dahulu rutenya, lalu kita baru bisa melihat CCTV sesuai dengan rute yang kita simpan, sesuai dengan rute yang memang kita sering jalani, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan Bu Lisye. Baik, terima kasih. Kakak-kakak GTA on the road, mungkin sedikit tanggapan dari tim Mark Plus, silakan. Ini terus terang tadi saya kaget waktu dapat ini karena tadi nggak menyangka ini sesuatu yang bagus nih kan. Tapi saya tetap nanti balik yang tadi di halaman pertama, kan kita kan tujuannya adalah gimana caranya supaya nanti meningkatkan daily active usernya ini karena apalagi kan penggunanya kan banyak. Nah ini gimana caranya ini, sementara kalau di sini lebih banyak untuk akhirnya untuk perbaikan di aplikasi kayak gini kan. Kan kita kalau perbaikan aplikasi memang mungkin kadang-kadang diperlukan juga kayak gini. Tapi sebenarnya sekarang gimana caranya supaya nanti banyak orang yang mau jadi kayak pengguna kayak gini kan. Kan kita nggak tahu apakah karena memang fiturnya memang banyak atau apa segala macam. Tapi gimana caranya supaya penggunanya jadi banyak ini kan. Baik, terima kasih. Short answer saja. Jadi yang pertama mulai dari feature simplicity. Kami percaya bahwa ini menjadi salah satu bottleneck utama kenapa pengguna masih jarang atau enggan untuk menggunakan karena cukup heavy. Oleh sebab itu pertama kami menghadirkan fitur simplicity supaya pengguna bisa lebih mudah untuk menggunakan. Kami mengatasi bottleneck utama. Lalu yang kedua smart incentive moment. Kami memanfaatkan momen-momen krusial juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas paparannya Kakak GTA on the road atas semua prestasi yang sangat lengkap ini. Silakan, baik kita akan lanjutkan ke finalis berikutnya. Oke, baik sebelum kita panggilkan finalis berikutnya sudah ready, kita tolong dong kakak-kakak masih nervous gak nih kira-kira? Ceritain dong kesan pesannya sedikit saja ketika mengikuti WOCAS competition terutama dari hari pertama hingga sehari ini ya, silakan. Oke, jadi kalau secara kesan pesannya memang ini jadi pengalaman yang sangat baru, so thanks to Jasa Marga, thanks to Mark Plus juga udah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk top 12 tim juga. Jujur ini jadi pengalaman lomba terpanjang kami juga. Mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu istirahat juga. Tapi at the end kami sangat senang
kami sudah bisa sampai di titik ini dan ya we do all the best untuk yang bisa kami lakukan dan ya kami percaya untuk hasil yang terbaik. Wow, applause to GTA on the road. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Mari kita panggilkan finalis berikutnya. Tim UITB.co. Bayangkan jika Anda dalam sebuah perjalanan, hanya dengan satu genggaman Anda bisa dapatkan jutaan pengalaman yang terbungkus dalam sebuah cerita. Kami dari UITB.co mempersembahkan Race Strategi, sebuah end-to-end customer journey strategi melalui hipersonalisasi interaktif dan gamifikasi yang siap menjadikan Travoy sebagai top of mind lifestyle app. Jasa Marga, pemilik 45% jalan tol di Indonesia dan ekosistemnya terintegrasi dalam aplikasi bernama Travoy. Kami juga telah melakukan survei kepada 50 responden dan wawancara untuk mendapatkan insight yang mendalam mengenai pengalaman menggunakan Travoy. Hasil analisis yang kami dapatkan bahwasanya daily activity user Travoy masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan DAU per mau rasio Travoy yang 9%. Selanjutnya, brand awareness Travoy masih rendah. Hal itu diverifikasi 2 dari 5 Gen Z tidak mengetahui apa itu Travoy. Nah, lantas pertanyaannya, masalahnya Travoy tak kasat mata bagi Gen Z. Beberapa Gen Z mengatakan bahwasanya kampanye Travoy tidak relevan bagi mereka. Selain itu, salah satu narasumber menyebutkan bahwasanya fitur-fitur di Travoy tidak saling terhubung satu sama lain. Dibutuhnya klik-klik tambahan untuk mengetahui informasi secara holistik. Selanjutnya, 1 dari 3 responden mengatakan bahwasanya Travoy memiliki fitur yang kurang menarik, mengakibatkan berkurangnya engagement terhadap Travoy. Nah, terakhir, jika dibandingkan dengan aplikasi serupa, Travoy belum memiliki fitur-fitur yang membangun hubungan dengan customernya. Lantas, pertanyaannya, bagaimana Travoy bisa menjadi aplikasi lifestyle app dan meningkatkan daily activity users? Dengan bangga, kami mempersembahkan Race Strategi, Reach, Act, Convert, dan Engage. Strategi ini bertujuan untuk menjadikan Travoy sebagai lifestyle app melalui peningkatan brand awareness dan optimalisasi ekosistem sehingga terjadi peningkatan daily activity users. Dengan hashtag Your Journey, Your Story, jadikan perjalananmu bermakna bersama Travoy. Pada fase pertama, pastinya tantangan Travoy adalah meningkatkan awareness dan download bagi user. Oleh itu, kami mempersembahkan Reach Strategi untuk menjangkau user baru melalui media dan aktivitas yang paling relevan dengan user khususnya Gen Z. Solusi yang pertama kami tawarkan adalah Travoy Move and Run sebagai event lari maraton didukung dengan eksklusif tiketing melalui aplikasi Travoy sekaligus memperkenalkan ekosistem layanan Travoy kepada halayak partisipan. Kami juga mengusulkan Travoy dapat memaksimalkan public exposure melalui MRT dan bandara display placement, Spotify audio ads placement, dan yang paling menarik, Travoy dapat menciptakan iklan berbasis branding campaign yang didukung dengan storytelling seperti iklan legendaris Marjan yang sukses merebut hati pasar. Nantinya iklan campaign storytelling ini akan ditayangkan di berbagai momentum spesial seperti Lebaran yang siap menjadikan Travoy memiliki branding siap dinanti-nanti dan berkesan. Pada fase selanjutnya, kami akan berfokus pada X strategi yang dikenalkan melalui Avo, AI interaktif yang siap membuat perjalanan user menjadi lebih mindful. Avo berbasis audio guidance serta push notification diintegrasi melalui fitur Route Finder, di mana akan berperan sebagai batas alarm dan track kecepatan aman berkendara, pengingat kemacetan dan black spot di rute terdekat, serta reminder untuk user segera beristirahat setelah melampaui perjalanan beberapa jam. Hipersonalisasi kehebatan Avo juga didukung melalui rekomendasi spot rest area terbaik yang disesuaikan dengan mood atau preferensi user. Dan nantinya juga didukung melalui utilisasi chatbox Avo, cukup dengan menyapa Avo melalui speech to text. Halo Avo, siap menjadikan Travoy menjawab kebutuhan user kapanpun dan dimanapun. Pada fase ini juga,
X strategi, kami mengusulkan untuk Travoy memodernisasi dan mensimplifikasi desain UI UX terutama pada halaman homepage menjadi Active Navigation Hub seperti yang sudah dilakukan oleh aplikasi Google Maps dan sukses mendapatkan berbagai review positif dari pasar. Hal ini juga sekaligus menghilangkan atau mengurangi time spend dari user ketika mereka harus berpindah-pindah halaman saat ingin menggunakan layanan fitur Travoy lainnya. Tapi kami tetap ingin menonjolkan unique selling point dari Travoy itu sendiri yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya sejenis. Salah satu upayanya adalah kami ingin memberikan Smart Departure Forecast di mana Avo nantinya akan merekomendasikan kapan sih waktu terbaik untuk user bisa berangkat. Disesuaikan dengan kondisi prediksi cuaca atau kemacetan dengan sistem integrasi nasional. Dan nantinya mereka bisa melangsungkan layanan lainnya, salah satunya adalah layanan CCTV. Namun kami juga mengusulkan untuk Travoy bisa memprioritaskan tayangan CCTV pada ruas tol area terdekat karena lebih mempermudahkan user untuk mengidentifikasi informasi yang lebih relevan. Dengan situasi ini kami percaya dapat meningkatkan DAU sebesar 25% dan 30% feature adoption rate dari Avo Assistant Persistent. Pada fase convert, tujuan ini adalah untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi dari user melalui optimisasi Travoy Pay dengan integrasi melalui Kris. Integrasi ini akan mempermudah user dalam menggunakan Kris dalam keseharian-hariannya sehingga Travoy Pay dapat menjadi sumber pembayaran yang lebih universal dan juga lebih terpercaya. Lalu Travoy Pay juga dapat digunakan nantinya di Travoy Wellness Space, sebuah area beristirahat di rest area yang memiliki fasilitas seperti Travoy Lounge dan juga Travoy Napod. Nanti karena adanya sistem perkembangan yang sedang dikembangkan oleh Jasa Marga yakni Multi Lane Free Flow atau MLFF yang dapat mengurangi kecepatan, nantinya Travoy Pay dapat digunakan untuk pembayaran Travoy Go sehingga user dapat menggunakan akses pintu tol yang memiliki MLFF. Untuk mempermudah user dalam perjalanan, kami juga menjalankan Travoy Power yang berkolaborasi dengan PLN dan juga Pertamina untuk pengisian sumber daya mobil para user sehingga user tidak perlu berpindah-pindah app dan cukup hanya di Travoy saja. Berubah ke fase engage, di sini kami berfokus untuk mempertahankan hubungan dengan user. Melalui gamification program, user akan merasakan serunya bermain games berbentuk mission yang berhadiah reward. Didukung juga dengan fitur personalisasi avatar Avo yang seru dan menarik. Layaknya tren FOMO Strava, atensi komunitas publik di sosial juga berpotensi sangat aktif. Melalui Travoy Log yang hadir dengan versi berbeda, yakni versi publikasi perjalanan selama berkendara di tol, user dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih engaging. Berikut adalah KPI dan timeline dari race strategi kami. Setelah mengadopsi race strategi, Travoy dapat shift image brand menjadi top of mind lifestyle app bagi para Gen Z. Kalkulasi finansial kami menunjukkan adanya penurunan stabil dari customer acquisition cost dan juga peningkatan signifikan dari lifetime value user. NPV sebesar 3,9 miliar rupiah dengan payback period selama 4,7 tahun. Dengan solusi strategi ini, kami yakin kami bisa meningkatkan brand awareness terhadap Travoy dan mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Travoy. Sehingga dapat menjawab tantangan berupa peningkatan daily activity users dan menjadikan Travoy sebagai lifestyle. 1 menit apps. lagi. Mari ciptakan ceritamu bersama Travoy. Karena Travoy, satu tujuan, satu genggaman, jutaan pengalaman ada di Travoy. Baik, terima kasih tim UITBko. Langsung saja, kakak-kakak silakan merapat ke tengah. Oke, di situ, di situ saja. Silakan kepada juri dari tim Jasa Marga untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman UITBko. Ini satu yang saya cukup tertarik gitu ya, kagum. Accounting sama sipil. Mau shifting kayaknya ya ke marketing ya. Siap sepertinya ya. Okay. Kebetulan kami bertiga tertarik di dunia consulting Bapak Ibu. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman. Tepuk tangan untuk teman-teman UITB. Sama yang kedua yang bikin saya kagum juga atau mungkin beda dari yang lain itu adalah kalian aim big banget. Aim big itu adalah yang kita bicara Travoy ekosistem digital, ekosistem mobilisasi, tapi teman-teman ngarahnya ke lifestyle app. Lifestyle itu udah, kalau kita ngomongin di ekosistem udah beyond tol, beyond pinggir ekosistem di sekitar jalan tol, bahkan jadikan dia seperti lifestyle gitu ya. Itu luar biasa teman-teman udah bisa jauh berpikir ke arah sana.
Tapi mungkin satu basic fondasi yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan teman-teman banyak cerita tentang race strategi ya, ada reach, kemudian act, convert, sama engage. Nah, di masing-masing strategi itu teman-teman menyatakan bahwa ada nih target, nanti kami akan mencapai unduhan 15%, DAU 20%. Nah itu gimana caranya teman-teman ngukur efektivitas itu, strategi itu sehingga bisa mencapai target yang teman-teman harapkan? Caranya gimana ngukurnya? Apakah ada basic benchmark atau common practice yang teman-teman tahu sehingga keluar target seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat menarik untuk Ibu Riza. Izin menjawab, tentunya angka yang kami patokan untuk menjadikan target KPI itu sendiri kami menggunakan benchmarking. Dua aplikasi utama yang menjadi salah satu benchmark kami adalah Google Maps dan Waze sebagai aplikasi kompetitor. Dan kenapa kami menggunakan benchmarking? Karena kami ingin menjadikan menjadi satu-satunya lifestyle app, terutama aplikasi penemani perjalanan yang berbeda dari benchmarking sebelumnya. Dan untuk menargetkan atau memenuhi KPI tersebut, tentunya pasti kami memiliki prioritas jangka pendek. Prioritas jangka pendek yang kami lakukan adalah pemenuhan strategi pada fase reach dan act sebagai dua fase utama. Karena kami melihat masih ada masalah brand awareness yang sangat rendah karena tidak diketahuinya oleh exposure publik yang secara berlebihan terhadap brand Travoy itu sendiri. Oleh karena itu mungkin solusi kami sangat berani menantang dan berani tampil di publik, berani tampil di jalan melalui Travoy Move and Run, dan berani membuat gebrakan iklan campaign yang akan kami tayangkan tahunan. Itu menjadi salah satu upaya kami untuk memastikan semua exposure publik bisa kami maksimalkan. Begitu. Baik, terima kasih Kakak ITBko. Sedikit feedback dari tim juri dari Marketplace, silakan. Jadi sebenarnya yang menarik adalah kalau kita aplikasi itu kan biasanya mulainya dari pain points atau gain points gitu ya. Tapi kayaknya teman-teman tuh dari gain-nya, bukan dari pain-nya, dan nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus juga. Sama yang perlu diapresiasi lagi adalah lumayan konsisten kecuali yang maraton sebenarnya. Jadi kalau namanya itu AVO tuh bagus juga karena dari nama Travoy kan, jadi lebih enak juga. Dan ada gamification juga, benchmark juga oke. Pakai audio itu juga sangat oke banget juga di aplikasi karena buat maps juga kan ya. Paling kalau untuk taktik-taktik yang lain boleh lebih konsisten dikit, misalnya maraton nih. Kan bukan di jalan tol, kan aneh juga kalau di jalan tol. Tapi perlu dicari jembatannya kenapa Travoy harus bikin maraton pakai aplikasi ini misalnya. Dicari jembatannya aja misalnya apakah profesional atau segala macam. Itunya yang miss dikit tapi so far so good sih. Thank you ya, terima kasih. Siap, terima kasih Ibu. Mungkin ada waktu untuk menjawab. Oke, boleh sedikit tanggapan ya Kak? Oke, terima kasih untuk Ibu. Izin memastikan juga mengapa kami juga memiliki Travoy Move and Run. Karena dari awal sendiri kami ingin mentargetkan aplikasi Travoy ini lifestyle app untuk Gen Z. Dan Gen Z ini sudah terkenal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan umum, salah satunya adalah kegiatan lari atau event maraton. Dan itu nantinya juga tidak hanya dilakukan di tol, pastinya dilakukan di jalan-jalan umum, namun seperti CFD yang tidak mengganggu kerumunan. Dan mengapa kami ingin menghubungkan dengan aplikasi Travoy, kenapa tidak pakai Google Form saja, kenapa tidak pakai media penghubung lainnya, karena tujuannya adalah memberikan exposure penggunaan aplikasi itu sendiri dan memperkenalkan secara langsung bagi para partisipan karena ini sangat potensial menjangkau banyak user dari kalangan profesional khususnya. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Dan juga mungkin sebelum kita tutup sesinya KKU ITBko, sedikit saja tolong berikan kesan-pesan selama mengikuti sesi Showcase Competition Jasa Marga Travoy yang dilangsungkan terutama di hari Rabu, Kamis, Jumat ini ya. Silakan Kak. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Markop dan Jasa Marga telah memberi kesempatan yang luar biasa ini. Terutama kepada Company Visit kemarin, di sana saya sebagai mahasiswa teknik sipil mengerti bagaimana industri jalan tol, perusahaan jalan tol itu bekerja. Oke, mendapatkan insight aplikatifnya gitu ya. Baik, terima kasih. Aplaus sekali lagi kepada tim UI ITBko. Terima kasih. Dan Kak, juga Bapak, silakan menuju tempat semula. Dan yang terakhir kami panggilkan tim yang kelima sudah ready. Kita sambut kepada finalis kelima, tim Gacor. Sukses. Bapak Ibu Dewan Juri, saat ini Travoy berada di titik yang paling krusialnya. Jutaan pengunduh, ekosistem yang lengkap, dan infrastruktur yang kuat. Tapi hingga saat ini hanya sekitar 9.000 yang membukanya setiap hari.
Dan pertanyaan besarnya adalah mau kemana arah Travoy selanjutnya? Next. Jasa Marga telah membangun 48 tahun membangun ekosistem tol di Indonesia dengan pangsa pasar 45% dan juga 3,5 juta kendaraan melintasi jalan tol setiap harinya. Modalnya memang sudah luar biasa, tetapi tidak cukup hanya sebatas trafik fisik karena belum adanya konversi dari trafik fisik ke penggunaan digital yang aktif. Next. Travoy sebenarnya sudah memiliki segalanya, mulai dari Travoy Go hingga Travoy Hub. Dan ekosistem dari pre, during, hingga post journey sudah terintegrasi. Tapi masalah utamanya adalah Travoy belum menjadi bagian dari kebiasaan pengguna. Next. Dari pasarnya tidak kurang. Terlihat bahwa transaksi tol mencapai 102 triliun dengan pertumbuhan untuk digital payment hingga 33,5%. Waze dan juga Google Map menang karena ia menjadi kebiasaan dari pengguna sebelum berangkat. Travoy sendiri sudah memiliki semuanya, tetapi dia belum menang untuk menjadi habit. Next. Next. Penggunanya sudah jelas, yaitu usia 20 sampai 40 tahun. Dan mereka kebanyakan tidak berpikir soal fitur. Mereka hanya menginginkan perjalanan yang lebih mudah. Dan dari berbagai gap yang kami temukan, terbentuk 3 poin pain yang saling berelasi, yaitu yang pertama, fitur banyak tetapi tidak ada satu alasan kuat untuk dibuka. Karena itu mereka merasa bingung harus mulai dari mana, sehingga mereka tidak menggunakannya. Kemudian yang kedua, yaitu masih belum memahami fitur utama, dan di sini kesan utama masih belum cukup untuk menggerakkan mereka kembali. Kemudian yang ketiga, yaitu ekosistem mitra dan juga komunitas belum membangun trust karena mereka membutuhkan bukti nyata, bukan janji fitur. Sehingga di sini Travoy bukan kekurangan ekosistem tetapi kekurangan alasan untuk menjadi kebiasaan. Dan maka dari itu arah strategis kita saat ini yaitu menjadikan Travoy sebagai sahabat perjalanan dalam mobilitas harian. Arah strategi kita adalah 3. Pertama, meningkatkan penggunaan Travoy secara berulang dengan mengoptimalkan value proposition dari fitur yang sudah ada. Berikutnya adalah memperjelas brand positioning dan juga membangun ekosistem dari jasa marga dan juga menggait mitra sebagai alur monetisasi. Maka dari itu 3 faktor utama yang menjadi arah strategi kami adalah meredesain dan mengoptimalkan fitur yang telah ada pada aplikasi Travoy, merepositioning Travoy sebagai sahabat perjalanan dan juga membangun ekosistem dan juga arah mitra strategi sebagai alur monetisasi. Maka dari itu persembahkan inovasi masa depan dari Travoy sebagai platform sahabat perjalanan yang mempermudah persiapan, kebutuhan dan juga pengalaman berkendara di jalan tol. Pakai AI terkadang terlalu mahal. CCTV memang unik tapi akan memberatkan server di masa depan. Maka dari itu fitur yang kita prioritaskan adalah Smart Route Finder sebagai pengoptimalan machine learning sederhana dalam memberikan rekomendasi rute dengan 3 faktor yaitu waktu tempuh, tarif tol dan juga kondisi rute. Lalu bedanya dengan Google Maps apa? Jasa Marga telah memiliki ekosistem yaitu rest area dan juga berbagai macam traffic hub. Maka dari itu rekomendasi tempat seperti rest area dan kebutuhan yang mereka gunakan ketika menggunakan jalan tol akan lebih tersupport. Lalu berikutnya adalah arah dan juga potensi revenue stream baru yaitu adanya rekomendasi fitur trip planner, yaitu kita mengakuisisi dari segi third party untuk memberikan rekomendasi seperti hotel, restoran dan arah strategi atau jalan yang akan mereka tuju. Dengan fitur ini, kenapa kami memilih fitur ini? Karena 76% saat ini pengguna jalan tol biasanya memakai untuk liburan dan juga road trip. Dan revenue stream potensi yang kedua adalah rest area journey. Biasanya pasti membutuhkan tempat untuk pemesanan di rest area. Nah, fitur pemesanan yang langsung yang cepat pada aplikasi Travoy, user cukup melihat, memilih, membeli, dan nantinya di rest area mereka akan langsung mengambilnya. Hal ini mendukung untuk mengurangi waiting time dan juga meningkatkan purchase rate pada ekosistem jasa marga serta menaikkan monetisasi dari ekosistem yang ada. Yang tentunya personalisasi menjadi masa depan dari sebuah aplikasi. Namun terkadang data privasi menjadi sebuah masalah. Maka dari itu pengoptimalan histori dan juga preferensi yang akan kita optimalkan sebagai salah satu contoh dalam mengoptimalkan fitur yang akan diberikan dengan fokus adalah persetujuan pada setiap tindakan yang diambil dengan persetujuan yaitu NDA atau Non-Disclosure Agreement ketika mereka mengakuisisi dan juga memberikan data yang dibutuhkan dalam rekomendasi Travoy. Selanjutnya fokus pada promosi, yaitu mendorong masif promosi dengan mengubah persepsi di berbagai omnichannel strategi. Dengan tentunya tagline kita yaitu perjalanan makin enjoy bareng Travoy.
Dengan market yang kita bawakan yaitu go to market strategi dengan mengoptimalkan online dan juga offline activation to retention. Dan kita membawa 3 pendekatan yang sekaligus, yaitu yang pertama story-led discovery melalui KOL di TikTok, Instagram dan juga YouTube dengan pembuatan micro story dan juga POV tip. Dan sini bukan konten fitur tetapi cerita perjalanan yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu web series online activation yang dimana YouTube dijadikan sebagai hero content yang memposisikan Travoy sebagai pendukung perjalanan setiap hari yang menjelaskan momen perjalanan untuk memperkuat pemahaman fitur utama secara natural. Kemudian yang ketiga yaitu partner reward ekosistem yaitu pemasangan billboard dan juga LED AOH di berbagai titik strategis dan juga get toll yang di sini akan mendorong secara langsung offline install. Tidak hanya promosi, tapi juga community dan juga retensi. Maka dari itu, komunitas dari Travoy berkolaborasi dengan komunitas yang telah ada seperti komunitas mobil dan mobil listrik. Yang dimana ini mendukung dari segi user story dan juga referral berbasis reward untuk dapat meningkatkan activation user yang baru. Tidak hanya itu saja, dalam mendukung retention, adanya Travoy Pen Challenge. Ketika mereka berhasil menyelesaikan misi perjalanan mereka, mereka akan mendapatkan poin. Yang dimana poin ini akan dapat ditukarkan di ekosistem jasa marga seperti rest area ataupun Travoy Hub. Yang dimana ini akan menjadi salah satu partner utama reward ekosistem, menjadi integrasi utama dari Travoy dan juga ekosistem dari jasa marga seperti rest area dan juga F&B serta mitra-mitra strategis nanti ke depannya. Dan selanjutnya di sini terdapat B2B ekosistem yang dimana berisikan strategi monetisasi untuk bersama partner. Di sini jasa marga hanya perlu membaca rute dan tujuan pengguna, setelahnya menampilkan rekomendasi partner yang relevan, yang dimana setelahnya akan diarahkan user kepada promo, booking, voucher atau segala pun yang berhubungan dengan keperluan mereka pada saat itu. Tidak hanya itu, kita juga memiliki bisnis flow untuk hal ini, yang dimana user akan mencari rute, Travoy akan tampilkan partner yang relevan, setelahnya user klik, redeem atau booking, sehingga terdapat conversion revenue yang akan didapatkan oleh partner dan juga Travoy akan mendapatkan revenue share juga dari booking atau redeem yang terjadi. Di sini juga terdapat ekosistem B2B partner potensial yang terdapat pada ekosistem jasa marga. Yang tidak hanya itu, kita juga memiliki revenue stream berupa sponsor placement, payment, booking commission, seasonal campaign package hingga B2B insight dashboard. Dan di sini kita memiliki standarisasi alur B2B Travoy untuk yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh jasa marga dan juga ekosistem partner, yang dimana harapannya dengan pemenuhan ketiga hal tersebut, Travoy menjadi jembatan antara grafik tol fisik jasa marga dan monetisasi mitra dengan mengubah setiap pencarian rute menjadi peluang discovery, transaksi, loyalitas dan juga insight B2B. Di sini juga kita sudah menyusun target strategi yang perlu diimplementasikan oleh kita agar bisa mencapai target tujuan kita. Di sini terdiri dari timeline 3 tahun awal untuk 3 fokus utama kita, risk mitigation serta KPI yang bisa yang harapannya bisa mencapai target secara visible. Dan di sini juga kita memiliki visibility financial dan marketing dengan angka sebagai berikut: 46,4% IRR, 1,3 tahun payback period yang terhitung cukup pendek, serta 111.000 download estimation dan 68,1% return of marketing investment. Dulu cari rute harus buka Google Map. Dan booking tiket Traveloka serta pemesanan makanan pakai aplikasi yang lainnya. Sementara di masa depan Travoy akan menjadi salah satu platform aplikasi utama, menjadi first mover dengan salah satu tujuan yang paling signifikan. Dengan tagline utama kita, perjalanan makin enjoy bareng Travoy. Aplaus kepada tim Gacor sukses. Nah, sudah siap nih, kita akan dengarkan tanggapan dan juga pertanyaan dari juri jasa marga. Silakan Ibu Lisha. Baik, terima kasih kakak-kakak Gacor sukses, keren sekali presentasinya. Appreciate juga ini lumayan tadi yang disampaikan cukup lengkap. Dan di antara yang lain yang saya highlight ini beda dengan presentasi sebelumnya, cukup meng-highlight B2B. Ini yang juga menjadi poin untuk kami evaluasi. Jadi pertanyaannya, misal teman-teman Gacor sukses ini misalkan acting as our consultant gitu ya. Dengan budget yang terbatas nih gitu kami dari Jasa Marga, mana yang kira-kira mau diusulkan untuk bisa dilakukan lebih dulu, lebih yang pertama yang mana nih prioritasnya? Apakah B2B-nya ini yang mulai dijalankan? Apakah awareness-nya dulu supaya masyarakat makin banyak yang tahu, atau langsung touch ke customer yang existing-nya seperti apa? Lalu pertanyaan kedua, ini juga tadi saya pakai pertanyaan yang saya kasih di sebelumnya terkait brand persona. Nah tadi kan juga sempat ada beberapa profiling terkait brand. Kalau mau diusulkan, Travoy ini brand personanya itu apa? Mungkin itu aja. Terima kasih Persia, terima kasih sekali lagi.
jika kita memilih dalam jangka pendek mana yang menjadi prioritas utama untuk diaplikasikan dari Travoy saat ini adalah pengoptimalisasian fitur dengan mengintegrasikan ekosistem yang telah ada seperti rest area, B2B partner yang mitra strategis untuk dapat mendorong yang adanya fitur pemesanan cepat. Mengapa? Travoy saat ini hanya fokus terhadap informasi saja, namun minim terhadap transaksi dan juga revenue dari Travoy dan juga ekosistem jasa marga. Maka dari itu, dengan adanya fitur pemesanan yang lebih cepat akan mendorong ekosistem berulang, yaitu tidak hanya memakai perjalanan tol dan berhenti saja, namun akan terintegrasi dengan ekosistem yang telah ada, yaitu rest area journey yang dapat meningkatkan retensi juga tidak hanya dari jasa marga, melainkan mitra. Maka dari itu, dari fase pertama ini akan meningkatkan dari fase berikutnya, yaitu fase awareness. Ketika mereka sudah paham aplikasi Travoy ini sudah berubah yang awalnya hanya informasi menjadi transaksi, inilah saatnya kita meningkatkan awareness dari aplikasi baru yang ada dari Travoy, dari jasa marga untuk dapat berkompetisi dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Gojek ataupun Traveloka. Lalu yang kedua, brand positioning seperti apa sih yang pengen kita bawakan? Sudah jelas adalah arah inovasi ke depan platform sahabat perjalanan. Bukan hanya sebagai informasi saja, oh ada macet, oh trafficnya lagi padat banget. Tapi mereka juga bisa memberikan rekomendasi, mereka juga melakukan transaksi secara B2B dan juga adanya rekomendasi dari rest area dan juga mereka bisa melakukan pemesanan ketika selesai menggunakan jalan tol, yaitu mereka memilih destinasi wisata. Jadinya nanti ketika Travoy memiliki alur monetisasi jangka panjang, tidak hanya secara B2C saja, tapi arah B2B yang jelas karena memiliki data. Jasa marga adalah memiliki data terbesar di arah grafik dan juga demografi daripada kendaraan itu sendiri. Itulah yang menjadi peluang masa depan dari Travoy. Terima kasih. Terima kasih tim Gacor sukses. Ada tanggapan lagi dari tim juri jasa marga? Sudah cukup? Baik, sedikit tanggapan dari tim Marketplace, silahkan. Sudah tidak ada tanggapan lagi? Baik, mungkin rekan-rekan dari tim Gacor sukses boleh mendekat ke tengah sedikit. Nah, di akhir nih gimana? Udah masih deg-degan? Atau udah enggak juga? Lega banget Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah sesuai ekspektasi ini presentasinya? Alhamdulillah sudah, dan juga melihat adanya kompetisi Wowcase ini dan Travoy sebagai mitra partner, kami juga melihat bahwa Travoy ini juga bukan hanya sebagai aplikasi yang cuma memberikan informasi saja seperti yang tadi kita bilang, kedepannya juga adanya transaksi dan juga nggak cuma hanya ke arah B2C, ekosistem jasa marga, tapi juga ke arah B2B sebagai strategi jangka panjang. Jadi tidak hanya sebagai aplikasi jangka pendek saja, tapi bisa berkompetisi sebagai aplikasi yang akan bisa dominan di pasar Indonesia. Jadi tidak hanya promosi dan marketing, tapi juga produk yang lebih bervaluable ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Aplaus sekali lagi kepada tim finalis kelima kita, tim Gacor sukses. Silakan untuk kembali ke tempat semula. Dan rekan-rekan sekalian, di fase kali ini, rekan-rekan di Jakarta Marketing Week 2026, rekan-rekan sedang berada mengikuti fase final Jasa Marga Travoy Wowcase Competition 2026. Di dalam agenda Jasa Marga Travoy 2026 Wowcase Competition, rekan-rekan kita akan mengikuti beberapa pengumuman perlombaan. Dari 5 panelis tadi kita akan lihat siapa saja pemenangnya dan juga kita akan mendengarkan siapa saja pemenang dari kategori perlombaan Best Video GMTC sesaat lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan ke fase berikutnya. Mungkin kami ingin mendengarkan sedikit feedback review dan juga kesan pesan dari Ibu Ica dari Jasa Marga Persero Tbk untuk kesan pesan selama tadi ya melihat 5 panelis ini nih, terutama nih ada kesimpulan tertentu, silahkan Ibu. Singkat saja. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan top 3 finalis yang tadi sudah top 5 yang nanti kita akan pilih top 3 terbaiknya. So far ini sejujurnya kami ngobrol di tim Jasa Marga dan juga kami sudah lapor ke direksi, ini semuanya keren-keren dan di atas ekspektasi kami. Terima kasih buat semua peserta dan juga teman-teman Marketplace. Jadi keren banget. Dan kita nggak kebayang kalau ini masih teman-teman mahasiswa gitu ya, yang alhamdulillah ini juga jadi pembelajaran buat mereka. Dan kemarin saya juga info ke teman-teman ya waktu pengumuman top 5, ini pembelajaran gak cuma mereka tapi tim kami juga belajar. Jadi end to endnya juga dari sisi pembelajaran dapat. Dan tadi juga banyak sekali dari keseluruhan strateginya, nggak nyangka end to endnya juga ada yang dapat. Ada yang dia coba highlight ke satu aspek yang lain. Which is itu normal, karena setiap kami juga ketemu ngobrol dengan masing-masing konsultan, pasti ada satu highlight yang
mereka usulkan. Dan ini keluar dari teman-teman peserta yang tadi balik lagi, mereka masih mahasiswa. Itu yang kami appreciate, apalagi kita tahu mereka journey-nya ada yang sampai nggak tidur waktu ngerjain mystery case, cuma 1 jam ya tidurnya. Itu yang mudah-mudahan ini jadi modal buat teman-teman semua. Dan dari overall dari acara WOW Case Competition juga kami sangat apresiasi sekali, dan ini sangat luar biasa, pengalaman yang sangat baik buat kami Jasa Marga, dan tentunya buat nanti Travoy yang tadi sudah tahu dirasakan manfaatnya, tinggal bagaimana ini bisa diamplifikasi, dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lisha dari Jasa Marga Persero TBK. Silakan untuk kembali ke tempat. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi sedikit highlight rekan-rekan, semua yang dipresentasikan ini ternyata sangat insightful juga bagi untuk tim Jasa Marga keseluruhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, masih deg-degan ya menunggu siapa top 3-nya. Sambil kita menunggu siapa pemenangnya, mari kita akan sambut dan juga kita akan dengarkan paparan. Mohon izin kami panggilkan ke atas panggung Bapak Rifan A. Purwantono, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero TBK, yang akan memberikan paparan mengenai Travoy. Kepada Bapak Rifan A. Purwantono kami silakan. Kok di situ lebih keren ya daripada aslinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermawan yang saya hormati, saya banggakan, dan sahabat saya semua direksi. Finalisnya mana finalisnya? Keren. Hari ini terima kasih antusiasnya lebih dari 700 peserta, Pak Hermawan dan seluruhnya, Pak Taufik terima kasih. Ini luar biasa ketika mengenalkan ke masyarakat. Kemudian kita juga terkejut sendiri bahwa ternyata Nataru, Lebaran, bahkan event ini banyak diminati oleh masyarakat. Travoy ini adalah salah satu karya anak bangsa yang dilahirkan oleh Roadster Jasa Marga. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita tidak menggunakan pihak lain, betul-betul lahir dari rohnya para Roadster, kami menyebut sebagai insan Jasa Marga. Apa yang penting di dalam Travoy ini? Setiap manusia membutuhkan informasi. Dan di dalam informasi itu ada namanya keputusan, peran, dan mendapatkan tujuannya. Pengambilan keputusan ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan. Setiap masyarakat yang lebih dari 3,5 juta setiap harinya melintas di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga. 3,5 juta. Bahkan di antara public service atau logistik di Indonesia, pelanggan terbanyak adalah Jasa Marga. 1,3 miliar per tahunnya. Travoy memiliki kelengkapan informasi yang memberikan manfaat baik untuk masyarakat. Terpikirkah tidak menggunakan aplikasi apapun, bahwa dengan Travoy 3.500 kamera, bahkan memberikan rekomendasi kepadatan. Ini adalah bagian upaya bahwa setiap pelanggan Jasa Marga ketika menggunakan Travoy ini ada engagement, ada daya ikat. Mereka akan menggunakan Travoy dan masyarakat merasa seluruh informasi di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga dapat menjadi bagian untuk pengambilan keputusan. Dan kemudian dapat mewujudkan peranan bahkan juga sampai tujuannya. Kelengkapan informasi inilah yang terus akan kita kembangkan. Bahkan kenapa kita buat kompetisi seperti ini Pak Hermawan. Karena kita ingin terwujudlah sebuah gagasan, sebuah dukungan oleh adik-adik mahasiswa yang terhebat. Saya udah ketemu semua, dan pada waktu saat ketemu dengan mereka, pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan dasar yang kuat. Ini mewujudkan bahwa generasi emas siap memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia. Terima kasih. Secara singkat, di dalam aplikasi Travoy yang dikembangkan sejak kita mengembangkan comment center yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan lalu lintas, ini teruji.
Saya menggambarkan begini, Pak Hermawan, ini adalah satu potret di mana di dalam Lebaran kita menggunakan teknologi yang kita miliki dan kita memprediksi potensi kepadatan ruas saat mudik. Dan pengakuan terhadap presisi 99% data adalah pengakuan terutama dari Kepolisian Republik Indonesia. Kuning adalah prediksi dan merah adalah realisasi. Dan ini penting juga untuk mengedukasi masyarakat. Maka Travoi ini kemudian menjadi bagian dari edukasi, literasi, bahkan juga berfungsi pada saat arus balik. Sama persis. Sehingga kita semua bisa menikmati, baik dari arah mudik maupun balik, masyarakat tetap bisa enjoy, melakukan perjalanan mudik, tetapi juga bisa menikmati tidak kepadatan yang berarti. Memang kita tahu bahwa di tanggal 18 atau 3 hari sebelum mudik muncul kepadatan. Ini juga karena prediksi yang kami sosialisasikan. Tapi tidak semua masyarakat bisa libur tepat waktu, tidak harus dengan 3 hari. Inilah yang menjadi penting untuk kita, bahwa akhirnya Travoi tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk Republik yang kita cintai dan kita banggakan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rifan Apurwantono, Bapak mohon izin untuk tetap berada di atas panggung Pak Rifan, karena kami akan menyerahkan sertifikat apresiasi kehadiran Bapak Rifan Apurwantono, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero dalam Jakarta Marketing Week sesi final Showcase Competition Jasa Marga Travoi. Silahkan menuju ke tengah dan akan diserahkan oleh Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chair of M-Corp. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan menyaksikan siapa saja yang memenangkan kategori Best Video JMTC. Video yang masuk kepada panitia, submisinya semuanya sangat bagus dan juri melihat adanya nilai plus terutama dari editing, dari pengambilan video, dan kita mendapatkan 3 video terbaik dari challenge ini. Sudah siap atau sudah tahu nih siapa pemenangnya? Udah tahu belum? Belum, oke, kita panggilkan ya. Juara ketiga, sudah siap? Oke. Juara ketiga dari Best Video JMTC. Selamat kepada I Gede Ari Wirya Palguna. Silakan untuk naik ke atas panggung. Oke, juara kedua, selamat kepada Francisca Andini. Oke, selamat, silakan naik ke atas panggung. Oke, silakan. Oke. Dan juara pertama, Best Video JMTC jatuh kepada Muhammad Nurnobi Kamosa. Selamat, congratulations, silakan naik. Silahkan untuk penyerahan plakat pemenang dari winnernya kami serahkan kepada Bapak. Oke. Baik, untuk penyerahan plakatnya kami mengundang Pak Rifan. Boleh Pak Rifan? Oke. Terima kasih Pak Rifan. Silahkan untuk kita serahkan kepada juara ketiga dulu. Pada I Gede Ari Wirya Palguna, silakan. Oke, terima kasih. Dan juara kedua kepada Kak Francisca, silakan untuk ke tengah dulu. Terima kasih. Dan juara pertama Muhammad Nurnobi Kamosa, silakan untuk ke tengah. Banyak ya supporternya ya. Oke, 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Baik. Kepada para pemenang kedua dan ketiga boleh juga ke tengah ya. Pak Rifan mohon izin untuk ke depan juga ya, lebih ke depan. Silakan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Oke, aplaus. Ini dia kepada pemenang Best Video JMTC. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kepada para pemenang silahkan untuk turun. Pak Rifan mohon izin boleh tetap di atas panggung karena kita akan mengumumkan pemenang Showcase Competition ya. Oke. Kepada pemenang juga nanti jangan lupa segera hubungi panitia karena nantinya akan ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Silakan hubungi panitia setelah sesi. Oke, kita sudah mulai. Kita akan bacakan pemenang dari top 3 finalis Showcase Competition. Oke, mana nih tadi yang deg-degan? Ada di sini. Mukanya jangan pasrah, coba lebih ceria lagi ya. Gimana suaranya? Ah, itu dia. Baik. Kita panggilkan juara ketiga Jasa Marga Travoy Showcase Competition 2026 jatuh kepada juara 3. Selamat kepada Gacor Sukses. Silakan untuk naik ke atas panggung. Oke, juara 2. Oh, jadi ya. Naik dulu silakan. Ayo, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Kan menyerahkan dulu. Silakan ke tengah. Oke, diserahkan langsung oleh Bapak Rifan Abu. Oke, selanjutnya kita langsung menyerahkan medalinya kepada juara 3 kepada tim Gacor Sukses. Selamat. Oke, selamat rekan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selamat kepada juara ketiga. Oke, Pak Rifan kita tunggu dulu ya. Kita masuk juara kedua. Juara kedua selamat kepada tim GTA On The Road. Selamat kepada tim GTA On The Road, juara 2 kita. Silahkan untuk berada di tengah. Oke. Maju ke depan, oke. 1, 2, dan 3. Satu, dua, tiga. Oke, silahkan kakak-kakak untuk turun. Oke, sekarang kita akan memanggil juara pertama ya. Tapi kayak juara pertama Bapak deh, silahkan Pak. Saya nggak usah baca itu, tapi untuk menentukan kenapa lemes. Haikal kenapa lemes? Namanya masih ingat aku, namanya Haikal. Bener nggak? Oke, bener ya, nggak salah. Ini kompetisi ini memang muncul pemenang, bukan berarti kemudian yang lain tidak baik dan yang semua peserta baik. Ini adalah terbaik dari yang terbaik dan satu, nama kelompok ini unik, spesifik, tapi memberikan persembahan kemenangan yang bagus. Grupnya adalah
UITBko. Oh, selamat. Haikal berarti ya. Boleh nggak saya kasih hadiah buat pemenangnya? Ketiganya siap diterima untuk bekerja di Jasa Marga. Dan juga pemenang kedua dan ketiganya.